Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Sabtu sore Masjid Dakwatul Islam yang dimuliakan Allah. Pertama, tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sore ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin di sore ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbi. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian fikih ibadah kita masuk pada sholat qiyamul lail. Nah, ya. Jadi kita masuk pada sholat-sholat sunat. Setelah kita membahas tentang sholatul jamaah, kemudian yang terakhir sholat jamak. Nah itu kan, masih ingat ya sholat jamaah ibu-ibu bapak-bapak? Jadi sholat jamaah sama sholat jamaah itu benten. Sholat jamaah itu kita berjamaah sholat di masjid, itu namanya sholat berjamaah gitu. Dengan kriteria-kriteria yang sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir itu ketentuan sholat jamak gitu. Sholat jamak artinya apa? Sholat jamak itu sholat di mana satu waktu ditempati dua sholat. Nah itu namanya sholat jamak. Ada yang jamak takhir, ada yang jamak takdim, ada yang qashar. Nah qashar itu ngeringkas. Seharusnya 4 jadi berapa? 2. Nah itu. Ini diperuntukkan hanya untuk orang yang musafir atau orang yang sedang sakit yang sulit untuk sholat. Jadi jenengan kalau sakit yang sulit untuk sholat itu wis jenengan sholat saja 2 rakaat. Ya toh? Diniati dengan apa? Sholat qashar. Qashar itu apa? Ngeringkas 4 jadi 2. Tapi diingat ya, itu sebenarnya hanya untuk orang yang sedang musafir, keluar rumah jauh. Tidak termasuk mahasiswa orang Riau dulu ya, yang 3 tahun kemudian ngosor terus. Nah kamu kok sholatnya isya kok mingrong rokaat kenapa? Nah saya kan rumahnya jauh. Di mana? Riau. Lah kamu di sini di mana kuliahnya? UPN. Sudah berapa semester? 6. Nah, kalau 6 semester itu berarti 3 tahun toh? Karena setahun itu 2 semester. Nah, ini ada kesalahpahaman. Enggak boleh. Ya toh? Kalau sudah lebih dari kira-kira, ya toh? Anggap saja 1 minggu maksimal 10 hari. Ada yang mengatakan kalau Syafi'i itu 3 hari ya, itu maka kita lebih baik sholat semula. 4 ya 4, ya dah gitu kan. Telu ya telu, loro ya loro. Nah karena qashar itu wilayahnya 4 jadi 2 gitu. Jadi kalau kita sudah pergi agak jauh gitu ya, kalau para madhab itu ada yang tidak mengkalkulasikan hitungan
Sing penting safar. Nah, safar itu apa? Pergi tapi kira-kira rada ada. Tapi kalau cuma pergi itu namanya dahab. Kemana? Dahab tu ilal Bantul. Ya dah. Dahab tu ila gunung. Tapi Gunung Kidul itu termasuk Jawa itu. Sudah boleh istilah kosor kan gitu kan. Ya itu. Dahab tu ila Sragen. Nah, itu. Saya pergi ke Sragen. Di sana sehari atau 2 hari boleh kita mengkosor terus-terusan. Nah itu. Enggak usah ragu-ragu. Karena apa? Karena Allah itu malah seneng ibu-ibu. Nah ini ada yang tidak paham ya. Dikira kita itu karena sudah dididik oleh guru yang baik. Aku ndak terlalu menyempelekan agama. Aku papat ya papat. Nah ngono kan? Isya itu papat. Duhur itu papat. Asar itu papat. Akhirnya apa? Ning Sragen wis 3 dino, wis 2 dino gitu kan. Wis rodok suwe gitu. Terus dia sholat masih 4 rakaat. Temannya sudah 2 rakaat. Nah tanya temannya yang 2 rakaat itu, kok sampean wis 2 rakaat kenapa sholatnya? Saya masih musafir. Loh, kan orang ngopo-ngopo kok musafir. Nah orang ngopo-ngopo kan? Memang di sana nggak ngapa-ngapain, dong. Dia cuma silaturahim ke calon besan. Nah itu ya. Kan nggak ngapa-ngapain, itu santai, cuma bicara yang ringan-ringan gitu. Nah karena dia posisinya adalah posisi musafir, dia yakin kalau musafir itu diperbolehkan. Ya dah, kalau musafir diperbolehkan. 4 menjadi berapa? 2. Nah kemudian temannya itu tetap 4. Kamu kan di sini nggak apa-apa, kok 2? Nah karena ngaji, saya kan kondisi musafir. Sebentar lagi mau pulang kemana? Ke Jogja. Nah itu. Jadi orang yang sementara tinggal 3 hari di mana? Di Sragen tadi itu diperbolehkan dalam ajaran. Jadi Islam itu juga menghargai orang apa? Orang pergi itu sampai mengatakan nisful musibah. Ya, nisful musibah. Orang yang sedang musafir itu orang yang sedang diuji oleh Allah. Ketidaknyamanan itu. Jenengan makan di rumah nyaman enggak? Nyaman kan? Pecel lele, kemudian teh panas ya. Kemudian sebelah jeruk, enak enggak itu? Enak makan di rumah setelah maghrib kan itu kan? Nah coba jenengan gawa pecel lele naik bis sing bise iku sumber musibah. Itu sumber musibah itu bis saya itu mahasiswa itu. Ya Jogja, Surabaya Jogja itu ya. Saya enggak mau tempat apa duduk di depan itu gara-gara enggak bisa tidur itu. Ya, gitu. Nah itu nggak nyaman itu kalau makan itu nggak nyaman karena apa? Guling sana, guling sini. Itu kata Rasulullah itu orang musafir itu bagian dari fitnatum minas safar, ujian dari kehidupan, separuh ujian dari kehidupan. Karena apa? Ujian karena tidak nyaman. Nah tidak nyaman itu Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keringanan. Keringanan kepada siapa? Kepada orang yang musafir itu namanya rukhsah. Nah, rukhsah itu apa artinya? Keringanan. Nah, ini dihubungkan dengan perasaan orang yang dididik di Jawa serba tidak enak, seakan-akan Allah itu manusia, tidak enak ya aku karo Allah itu wong ora lapo-lapo kok papat kok di loroke gitu kan papat kok diringkas itu. Nah akhirnya apa? Aku tak tetep papat wae. Nah sakjane papat karo loro itu apik ndi kalau orang musafir? Nah ini ya ta? Papat karo loro itu apik ndi kalau dia dalam kondisi musafir? Ibu-ibu. Papat karo loro itu apik menah kalau dilakukan 2 atau 4 ketika dia dalam kondisi musafir. Apa alasannya? Rukhsah, ya tahu rukhsah kan? Rukhsah. Di samping itu hadis Bukhari itu mengatakan begini.
Allah itu merasa senyum dengan hambanya yang diberi rukso dia melakukannya. Nah itu coba. Jadi hambanya itu sedang tidak nyaman atau sudah keluar itu kan, musafir itu kemudian dapat rukso. Ketika dia menggunakan ruksonya dari agama itu, kemudian Allah itu seakan-akan fatabassam alaihi biruksatihi, Allah memberikan satu senyuman. Senyuman itu apa berarti? Senang tak? Allah itu senang melihat hambanya ketika menggunakan ruksonya. Nah bagi orang yang dididik kejawahan itu kadang-kadang orang keluar lapo-lapo wae kok papat kok didadekke loro. Aku tak, lu kok ora harus jawab. Aku tak papat wae. Perasaan apa? Karena aku ora apa-apa gitu. Ora lapo-lapo gitu maksudnya. Nah sekalipun ora lapo-lapo tapi statusnya kan berbeda. Status apa? Status kita ini sedang di luar rumah, sedang di luar kota, namanya musafir. Statusnya itu bukan mukim tapi apa? Musafir. Nah ketika ketika kedudukannya sebagai statusnya sebagai musafir itu, maka hukum keringanan rukso itu nempel pada dia. Nah orang yang ngaji ketika dalam kondisi musafir nyaman atau tidak tetap menggunakan apa? Ruksonya. Karena apa? Orang yang menggunakan rukso itu tidak berpikir tentang seakan-akan itu kalau menggunakan rukso itu kita itu kok koyoknya apa ya, orang Jawa gue ya kurang pas, kurang enak gitu kan. Biasanya papat kok saiki apa? Loro. Nah itu nggak usah berpikir itu. Kita berpandangan kalau beragama itu pandangan apa? Pandangan agama, jangan pandangan budaya. Nah itu. Nah oleh karena itu papat karo loro kira-kira pahalanya banyak mana? Nah itu bagus. Papat karo loro pahalanya banyak 2. Karena apa? Dia beramal papat biasa, tapi dia beramal 2 namanya qasar, mendapatkan senyuman dari sapa? Dari Allah. Nah jenengan kepengin disenyumi sapa? Tenang. Suami kok ngene-ngene iki. Istri ora ya. Yang pertama disenyumi Allah, yang kedua disenyumi siapa? Suami atau istri keluarganya itu, ibu-ibu. Jadi itu ya, kita beragama enggak usah berpandangan pada budaya enak dan tidaknya pada perasaan, tapi agama memberikan solusi kepada kita. Makanya kita enggak usah apa? Enggak usah ragu-ragu. Karena memang itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan 4 ya boleh, 2 ya boleh. Tapi karena statusnya bukan mukim, statusnya dia tidak di rumahnya sendiri, maka sudah dianggap musafir. Ketika statusnya sudah menjadi musafir, maka Allah melihat ketika dia menggunakan ruksonya, maka Allah memberikan senyuman. Berarti apa? Senang sekali. Kondisi musafir pun dia masih bisa sholat, tapi keringananku dipakai. Nah itu. Saya pernah ditanya itu ibu-ibu di Gunung Kidul ya. Di mana itu? Baron gitu kan. Baron gitu. Baron. Jamaah saya 2 bis. Bukan 2 bis. Berapa itu? Saya bawa 5 bis. Karena 12 kelas gitu kan. 12 kelas, satu kelas itu 30. Nah 30 kali 12 itu berapa? Kesana kemudian ada guru yang satu, itu kita tetap loh apa? Asar duhur jamak takdim saja, karena nanti sulit kalau sholat apa? Sholat apa asar di jalan, kita tetap di masjidnya ini aja, Masjid Baron kecil itu ya. Nah kemudian ayo siapa yang ikut sholat duhur, setelah duhur nanti langsung asar. Nah itu. Nah kemudian saya katakan, ingat ya, kita sholat duhur niat jamak takdim, itu aja ditanamkan. Takdim ya, artinya apa?
Nanti setelah duhur itu kemudian asar yang belum datang itu masuk di waktu asar. Berarti kan asarnya dimajukan. Itu namanya takdim. Qaddama yuqaddimu, takdim itu artinya mendahulukan. Yang belum waktunya kemudian didahulukan gitu. Tapi sholatnya tetap apa? Tetap duhur ya nomor 1 duluan baru asar. Jangan asar dulu karena asarnya belum datang. Nah gitu. Nah itu. Nah kemudian kita sholat duhur. Ustaz, sholat duhur apa ini? Jamak takdim. Ya, plus. Nah, ya. Jamak takdim itu mendahulukan, gitu. Kemudian plus apa? Plus kosor. Nah, gitu. Jadi ada 2 di situ. Jamak plus kosor. Jamak itu menggabungkan, kalau kosor itu meringkas. Soalnya ada orang jamak belum tentu kosor. Tidak otomatis orang jamak itu kudu kosor, enggak. Jamak kan menggabungkan. Kalau di awal namanya takdim, kalau dilakukan di akhir namanya takhir. Jadi takdim, takhir. Nah gitu, tergantung jenengan mau sholat jam berapa duhur. Jam 4 sore berarti takhir. Ya kan? Karena waktunya duhur tidak dilakukan. Berarti apa? Engko duhur tak letakkan di waktu asar. Berarti jenenge apa? Takhir, karena mengakhirkan. Tapi kalau asarnya ditarik menjadi sholat jam 1 siang berarti namanya takdim. Itu jamak tok. Terus ditambah dengan kosor ya. Nah, kosor itu apa? Ringkas. Papat jadi 2. Nah gitu. Jadi tidak harus ya, tidak otomatis apa? 4 kudu loro, tergantung kepada posisinya. Kalau musafir sunahnya 2. Tapi kalau jenengan ada di rumah mau ke Sragen jam 1, ya kan? Mendingan sholat di rumah, takdim. Aku durung tak sholat sik. Sholat apa? Duhur. Nah, sholat duhur jam 1. Sakbare sholat duhur ojo langsung melayu, langsung sholat asar jam 1 itu namanya takdim. Nah sholat asarnya itu nggak boleh 2, kudu papat. Jadi papat terus papat salam kan, itu kan artinya sholat duhur papat itu 2 kali apa, 2 tahiyat itu kan, terus salam, terus ojo suwe-suwe langsung berdiri lagi sholat apa meneh? Asar, namanya takdim. Ya itu. Tapi berapa tadi? 4. Duhur papat, asar papat. Karena apa kok papat? Karena dalam kondisi belum safar. Orang itu belum safar. Wong omahe kene kok. Ya dia startnya dari sini berarti mukim namanya. Mukim itu tinggal di situ. Nah itu. Nah, artinya apa? Tidak boleh dilarang. Orang mukim itu dilarang apa? Kosor. Tapi kalau dia mukim tapi kondisinya parah itu artinya sakit parah, tidak bisa sholat 2 rakaat saja, ngono kuwi, apalagi 4 rakaat, nah itu diperbolehkan. Itu namanya darurat, yuzalu bisak. Jadi darurat itu membolehkan yang seharusnya, ya toh, yang seharusnya nggak boleh tapi boleh. Karena apa? Karena dalam kondisi sakit parah. Sakit parah loh ibu-ibu ya. Orang kok cuma masuk angin, ya toh, siti-siti apa ngono loro, aku tak sholat ngopo aku tak sholat duhur loro wae ya, aku rada ketok ora enake ya awakku. Ojo ana lho sing ngono kuwi. Saya ini terpaksa mengatakan boleh ketika sakit itu dalam kondisi mukim itu, dengan catatan sakitnya itu adalah sakit serius parah. Loro saja rekoso, apalagi berapa? 4. Nah itu baru boleh. Tapi kalau cuma sakit-sakitan gitu, sakit untu, kemudian sakit apa meneh? Saryawan, kemudian rotok masuk angin gitu, itu ndak boleh ngakali agama itu. Jenengan enak tapi apa tahu? Iki sapa ustate? Dhuwur kok papat. Dibuka oleh Allah ustate. Sapa iki ustate? Oh, ustate ngabean ngono kuwi.
Hati-hati, nggak boleh gitu ya gitu. Jadi jangan terlalu meringankan, harus dijelaskan yang secara rinci begitu. Itu namanya. Nah saya ditanya ini saya ditanya, tapi belum saya jawab. Kalau dia ini musafir, nyata musafir, tapi dia punya 2 rumah dan 2 istri. Oh, ya. Ono kowe enggak selalu orang itu laki itu 1 istri, tapi ono sing 2 istri. Ngabean siji, maaf ya orang ngabean aja ya. Atau mino lah, mino ora apa-apa. Ya, mino siji mbok tuwa. Intian. Kemudian Purwokerto siji mbok ya 6 lah ora apa-apa ngono kowe. Tapi maaf bukan saya ya itu ya. Nanti ini ada yang bilang sama istri nanti bayah gitu. Tetap saya 1 gitu. Nah kemudian dia dari Jogja mau ke Purwokerto coba, itu Pak. Terus di Purwokerto dia itu posisinya musafir atau tidak? Iya jawabnya sampai. Rumahnya 2, ya kan? Istri 2. Dia pada waktu itu tinggal di Jogja, kemudian gilirannya mau ke istri 2. Nah dia ketika di Jogja kan biasa sholatnya kan dhuwur ya dhuwur papat, asar ya papat, karena dia di Jogja. Kemudian dia mau ke Purwokerto, ke istri yang kedua, yang rumahnya juga, istrinya juga. Kalau sudah di sana itu dhuwur papat atau loro? Ayo bapak-bapak dulu. Ya toh? Dhuwur berapa dia? Berapa? 4. Ibu-ibu alasannya apa dia? Aku arep menjawab ngeloni sapa bapak itu ibuke iki aku. Tapi diingat ya, diingat. Ada yang berpendapat dilihat KTP-nya. Yang menentukan itu KTP statusnya. Gimana Bu? Kalau KTP-nya Purwokerto, terus dia di Jogja, posisi dia musafir. Posisi dia musafir, kenapa? Bukan orang sini. Sebentar. Ini dulu ya. Jadi dia 2 istri, 2 rumah. Tapi kan nggak boleh. Dalam hukum positif itu 2 KTP kan nggak boleh. Setiap orang harus punya 1 KTP. Nah, KTP itu sebagai penentuan hukum status dia. Tinggalnya itu loh. Oh, dia tinggal di mana? Jogja. Nah, ketika di Jogja dia tidak musafir. Kan itu kan? Tapi ketika ke Purwokerto musafir. Karena apa? Karena Purwokerto itu adalah bukan tempat tinggalnya yang sesungguhnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya itu adalah apa? Jogja. Nah itu. Alasannya apa? Alasannya karena KTP. Kalau dihubungkan dengan hukum positif Indonesia maksudnya, cari hukum yang sesungguhnya itu. Yang itu. Tapi kalau dalam ajaran agama, dalam agama, kedua-duanya itu dia mukim. Ning Jogja ya mukim, ning Purwokerto ya mukim. Lah kalau dia mukim maka tidak boleh jamak qashar. Gimana? Di Jogja. Ketika di Purwokerto juga nggak boleh qashar. Karena apa? Omahe dhewe, istrine. Oh sampean kok wis pinter. Rumah dhewe, istrine dhewe. Keberuntungannya dia, ya untungannya ono loro.
omahe loro, istrine loro. Nah, caranya gimana kalau mau qashar? Kalau mau qashar ketika dalam perjalanannya. Ning di sebelum Purwokerto itu di Purbalingga atau Banjarnegara. Nah, pokoknya ketika sebelum sampai Purwokertonya itu dia kalau sholat di jalan maka dia sudah dianggap musafir. Karena apa? Belum sampai rumah. Yang kedua nggak apa-apa, gitu. Nah itu. Jadi ini ada namanya hukum agama, ada namanya hukum positif. Hukum negara dianggap orang ini adalah apa? Ayo, hukum negara orang ini dianggap mukim di salah satu tempat. Karena apa? Disesuaikan sama KTP. Tapi kalau dihubungkan dengan musafir, ya toh, dia dianggap sebagai musafir. Apa? Tinggal sesungguhnya itu ada di mana? Di mana posisi KTP itu ada. Jadi kalau pas Purwokerto dianggap apa? Musafir. Alasannya KTP-nya Jogja. Hukum positif. Nah, ngoten ibu-ibu ya. Nah, kecuali kalau dia dalam kondisi di tengah-tengah dalam perjalanan itu, yang di atas kendaraan itu belum sampai rumah Purwokerto atau belum sampai rumah apa? Jogja, itu dia dipersilakan untuk jamak plus qashar. Jamak meringkas, qashar jamak digabung, qashar diringkas gitu. Nah, tadi gimana Ibu? Kalau rumahnya Banjar apa? Mana tadi? Yang Kalimantan tadi. Makassar. Tapi tinggalnya di Jogja. Ya, tinggal di Jogja kan? Rumah Makassar, tinggal di Jogja, jamak qashar. Tapi diingat, jenengan itu posisi musafir atau tinggal di Jogja. Kalau mau tinggal setengah tahun atau 2 bulan ya ojo. Mosok 2 bulan kok arepe ngosor terus, itu ketoke kok ora enak gitu. Walaupun statusnya apa? Kalau sebenarnya musafir kan masih ada harapan pulang, tapi kok wis berhari-hari bisa apa? Wis lebih dari sama ya. Kita ngambil yang tengah saja. Di antara 3 dan 9 berapa? 6 kan? Nah, ini 6 saja. Ada yang mengatakan 3 hari Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki boleh 9, Imam Hanbali itu boleh sampai 19. Ya. Terus ada lagi yang berpendapat sing penting kondisi musafir oleh sak terusi. Ngono ku Cuk. Nah, ini orang. Kalau musafirnya itu begini loh, musafirnya itu sak terusi tapi musafirnya itu gini. Dino iki Sragen. Telung dino Sragen, telung dino maneh Ngawi, telung dino maneh Surabaya, telung dino maneh Malang, telung dino maneh Pacitan, telung dino maneh Magetan, ya toh? Terus telung dino maneh Jogja. Dia dalam kondisi muter seperti itu dianggap statusnya sebagai musafir, dan dia boleh terus, gak apa-apa. Rasulullah itu Rasulullah itu pernah begitu, tapi kondisinya perang itu loh artinya. Itu kan sampai berbulan-bulan itu keluar dari rumah itu. Ya tak itu mempertahankan agama dulu itu. Jadi kan di rumah terus nggak masalah. Kalau Rasulullah itu keluar apa? Mempertahankan agama. Fisabilillah itu perang itu. Nah itu, kini kosong cari di sana. Kini kosong cari di sana. Musuhnya di mana itu? Dalam rangka ingin apa? Ingin mempertahankan ajaran agama Islam itu, coba itu. Nah itu. Nah, ketika perjalanan Rasulullah ini sampai sebulan sampai 2 bulan itu Rasulullah apa? Dalam kondisi musafir. Berarti apa? Boleh qashar. Itulah kemudian ada namanya apa? Sholat khauf. Nah itu kan. Karena apa? Sewaktu-waktu dalam perjalanan itu ada apa? Ada musuh. Sehingga waktunya sholat dia menghadapi musuh. Nah tidak bisa ditinggalkan waktu sholat itu, tetap harus sholat. Apa?
Artinya ada namanya Rasulullah mengajarkan kita tetap mempertahankan ajaran agama di tengah perjalanan perang ini, tapi cara untuk sholat kita beda dengan sholat yang biasa kita ini. Namanya sholat apa? Khauf. Sholat khauf itu sholat dalam kondisi siap siaga. Nah itu siap siaga. Artinya apa? Yang depan berdiri, ya toh? Yang belakang rukuk sujud. Nanti yang belakang berdiri, yang belakang rukuk sujud. Nah itu jadi gantian. Sehingga apa? Ada yang tidak terlena gitu. Ketika ada musuh di sana, nah gini terus. Depannya rukuk dan sujud. Nanti kalau isinya 1 rakaat lagi, belakangnya rukuk sujud. Jadi begini terus. Aja kondisi orang ini tidak semua rukuk, tidak semua sujud. Kalau semua sujud semua kan tidak tahu depan. Nah, bisa kena. Nah itu Rasulullah itu luar biasa. Sapa sing ngajari ngono kuwi? Lho kok ora ana sing jawab. Sapa sing ngajari salat kaya ngono kuwi? Salat kok sop dua sop, sing ngarep berdiri, sing belakang rukuk dan sujud terus kan gitu. Nah itu sing ngajari Allah Subhanahu. Nah ketika dalam kondisi seperti itu adalah Rasulullah selalu sholat dengan kondisi apa? Qashar dan jamak. Nah itu kan, qashar dan jamak gitu. Kemudian para ulama itu mengkiaskan, ya mengkiaskan apa? Mengkiaskan bahwa musafir kalau di dalam kondisi musafir, status musafir tetap diperbolehkan untuk jamak atau qashar. Kalau dipertimbangkan lagi, kalau musafir lebih baik jamak biasa atau jamak qashar? Jawabannya lebih baik jamak dan qashar. Karena menjamak dan qashar duhur 2 kemudian asar 2. Nah itu cuma takdim atau takhir gitu. Itu ibu-ibu ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu loh ibu-ibu ya. Wajah-wajah yang ingin berjalan-jalan kemana-mana itu tentang sholat bisa, nggak usah ragu-ragu. Kalau kita mau pergi kemudian pas sudah waktunya sholat, dianjurkan untuk sholat di tempat dulu. Kenapa di tempat dulu sholat? Karena kita dikhawatirkan nanti dalam perjalanan itu iya kalau selamat, ya kan? Jadi mau kemana? Mau ke Surabaya, jamnya jam 12:30, sudah masuk waktu apa itu? Duhur, kan itu kan tergesa-gesaan kayak apa kalau bisa disempatkan sholat duhur dulu di rumah sekaligus jamak takdim dengan sholat apa? Asar. Kalau di rumah berarti papat duhur kemudian papat duhur salam kan itu kan, kemudian setelah itu kalau bisa diselingi biar ada apa jajaknya itu dengan komat kalau ada yang mau komat gitu. Jadi begitu salam kemudian berdiri lagi itu ditunjuk tolong salam komat gitu. Kalau nggak ada sendirian ya nggak usah komat, sudah tahu kan itu. Nah itu berarti ya. Nah begini ibu-ibu, jarak antara satu dengan yang lain ini nggak boleh terlalu lama. Jadi nggak usah nunggu temannya masih wudu. Kalau menunggu temannya sampai wudu itu bisa hilang hukum jamaknya. Kayak orang tahiyat masjid itu loh. Orang tahiyat masjid kan ada itu masuk masjid kepingin apa? Sholat penghormatan masjid. Begitu masuk masjid nyapu dulu sampai gedune disapu. Bar nyapu kemudian gulung apa? Karpet. Bar gulung karpet masak air. Kanggo ada pertemuan apa ngono kuwi. Bar ngono kuwi baru apa? Sholat tahiyatul. Nah orang yang sudah datang di masjid tapi kok ada aktivitas, orang itu sudah tidak dianggap lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Hukumnya tahiyatul masjid itu sudah hilang. Sudah hilang. Kayak jenengan masuk di Masjidil Haram itu. Begitu masuk Masjidil Haram kan tidak ada kegiatan apa-apa, mencari tempat kemudian langsung sholat. Nggak boleh ngomong-ngomong dulu. Ya ngomong-ngomong dulu kemudian
Baru ngomong-ngomong baru tahiyatul masjid. Nah, itu hukum tahiyatul masjidnya sudah nggak ada. Oleh karena itu bapak-bapak itu hati-hati. Ya toh, khusus loh untuk bapak-bapak. Untuk apa? Ketika Jumatan. Jadi Jumatan itu banyak bapak-bapak ibu-ibu ya. Apa? Ketika ada azan. Ya toh? Jumatan jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khotibnya kan duduk. Kemudian kan ada adzan. Lah ketika ada adzan itu orang yang baru datang itu Jumatan itu biasanya itu berdiri. Berdiri begini. Nah, begini. Kalau ngadepi kulon. Nah, ini. Ono sing ngene gitu. Ngapain dia berdiri? Kira-kira menunggu adzan atau menjawab adzan tadi. Bar adzan selesai baru dia podo sholat. Nah saya tanya, jenengan sholat apa ya? Mau kok berdiri dulu kemudian selesai adzan langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa? Jawabannya apa? Qobliyahnya nggak ada. Kalau Jumatan itu qobliyah nggak ada. Dia alasannya sholat tahiyatul masjid. Nah tadi nunggu adzan itu dia sebenarnya hukum tahiyatul masjid sudah nggak ada. Karena apa? Begitu datang masjid nggak usah ada kegiatan apa-apa. Kalau kepengen sholat tahiyatul masjid langsung gelar apa? Sajadah dulu, kemudian pakai mukena, nggak apa-apa kalau nggak gelar apa itu sajadah, kemudian pakai mukena kan wajar. Kemudian baru tahiyatul masjid. Nggak usah ngomong-ngomong dulu, tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru ngomong nggak masalah. Soalnya apa? Ini ada hukum yang melekat. Apa itu? Namanya tahiyat itu penghormatan. Dan ketika penghormatan nggak usah nunggu waktu-waktu yang lain, langsung. Kayak jenengan ketemu temen jenengan itu, ketemu kemudian nggak salaman, nggak apa, terus ngobrol. Setelah 5 menit kemudian masih ada ngobrol lagi, terus tiba-tiba assalamualaikum. Loh, ngapain? Mau pulang po? Lah ngono jawabannya ya? Enggak, saya tadi kan belum assalamualaikum ketika temu. Nah itu wis apa ngono kuwi? Ah wis terlewat. Kok orang tadi kenapa salamnya? Nah itu kan gitu. Nah wagu lah gitu. Nah itu bisa hanya orang yang ngaji. Lek orang ngaji ora iso. Nah ada yang bertanya begini, Pak, lah adzan kan kudu dijawab. Iya, adzan kudu dijawab. Tapi itu sunnah. Tapi mana penting dan mendesak? Itu loh, mana penting dan mendesak gitu. Yang penting dan mendesak itu adalah tahiyatul masjid karena waktunya terbatas. Ketika masuk langsung sholat. Nah, jadi orang yang apa? Mau sholat apa nunggu adzan tadi itu, kemudian sholat, itu kan dia kemudian kalau sholat khutbahnya dimulai. Khutbah dimulai, kira-kira orang sholat itu mendengarkan atau tidak? Tidak kan? Karena sholat kan? Itu tidak boleh. Jadi orang Jumatan itu rukunnya Jumatan sah itu adalah ketika ada khutbah dimulai wajib mendengarkan. Karena itu rukun. Jenengan tuh tahu nggak rukun itu? Rukun itu apa rukun? Kok kita kok piye? Oh rukun itu. Wis ngene wae. Kalau wajib itu apa? Wajib. Harus. Bapak-bapak kalau wajib itu apa? Harusnya dilakukan. Begini. Ini biar tahu ya. Kalau wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berdosa. Berdosa. Jadi kalau hal itu tidak dilakukan itu berdosa. Tingkatannya hanya berdosa. Ingat ya, berdosa. Tapi kalau rukun harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan gagal amalnya. Perbuatannya itu gagal.
Kayak jenengan nate haji. Ketika tanggal 9 harus di mana? Dzulhijjah. Harus di Arafah. Untuk apa? Wukuf. Nah, harus wukuf. Tinggal tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, wukuf di Arafah itu rukun haji. Sehingga kalau rukun haji namanya di Arafah itu, wukuf itu kok tidak dilakukan? Satu tok, tapi dia tetap di Muzdalifah. Dari mana? Dari hotel itu. Kemudian bermuzdalifah, paginya langsung ke Mina, malam jumroh itu sampai 3 hari itu. Ya toh? Ula, wusta, akobah. Setelah dari Mina kembali ke Mekah, tawaf. Bar tawaf kemudian sa'i. Bar sa'i kemudian tahalul. Selesai kan? Selesai. Sah enggak dia hajinya? Sah enggak dia hajinya? Enggak sah. Karena apa? Tadi ada satu rukun yang tidak dilakukan. Apa tadi? Wukuf di mana? Di Arafah. Jadi dia itu cuma ke sana itu musafir. Orang haji. Karena apa? Gagal hajinya karena rukunnya ada satu yang tidak dilaksanakan. Makanya rukun itu harus, kalau tidak dilakukan gagal. Tapi kalau wajib itu cuma kalau tidak harus dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan cuma berdosa. Tingkatannya hanya berdosa tapi sah gitu. Ya. Nah, bapak-bapak itu yang namanya mendengarkan khutbah itu bukan sekedar wajib. Bukan sekedar wajib. Kalau tidak mendengarkan dosa, oh tidak. Tapi kalau sampai tidak mendengarkan khutbah, dia rukun hajinya ada yang kalong satu. Rukun Jumatnya, Jumatannya itu loh. Satu, apa? Tidak mendengarkan khutbah dengan baik. Makanya, maaf ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti disampaikan sama putra-putrinya, cucunya. Itu paling empuk dan kepala sukunya setan itu ketika sudah waktunya adzan itu mengerahkan yang paling senior. Buarkan, ayo kanan, kemana? Ke masjid, cari orang yang duduk-duduk Jumatan itu. Ngapain? Iliri dia. Iliri. Diiliri. Sing bagian ilir diiliri, sing bagian pijet dipijeti. Jumatan itu ngono. Sehingga pas pada waktu khutbah, coba tanya-tanya bapak-bapak. Ono sing ngantuk enggak? Wah, itu ngantuk paling enak itu ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ngene. Enak. Ono sing coba. Ngono kuwi. Saya juga pernah merasakan ngantuk itu. Tapi dulu belum ngaji. Bar ngaji tobat. Tobat apa? Itu bisa menghilangkan nilai Jumatan gitu. Jadi oleh karena itu dalam Islam itu kan ada rukun Islam. Itu ada berapa? 5. Apa wae? Rukun Islam. Syahada, asyhadu alla ilaha illallah itu kan. Kemudian yang kedua, sholat, rukun itu kan. Kemudian ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Haji ini ada catatan toh. Bagi yang sudah diberikan kemampuan segalanya, kesempatan, harta atau kesehatan, itu kan. Kalau itu terhalang maka sudah termasuk dia haji. Yang penting nih niatnya kepingin haji sebagai seorang muslim gitu. Nah coba 5 ini rukun loh, ini bukan wajib loh ini. Ketika orang Islam itu masuk Islam, karena orang itu masuk Islam, maka rukunnya 5 ini harus dilakukan, paket ini. Orang itu syahadat, tidak sholat, tapi poso, tapi zakat, ya kan? Dan satunya wis kaji lagi. Tapi ono siji sing belum. Apa tadi yang kedua? Sholat. Nah coba
Yang 4 ini bisa gagal nggak ini? Rukun loh ini. Rukun Islam ono piro? 5. Nah, rukun tadi apa? Enggak, rukun tadi apa? Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan gagal. Nah, gagal apa ini rukun Islam ini? Gagal apa nih? Islamnya bisa, itu cuma nggak merasa dia kalau gagal Islam. Makanya itu perlu didongkan bapak-bapak, ibu-ibu. Orang Islam itu ingat loh, kalau jenengan Islam itu punya rukun loh. Rukun Islam kono 5. Sahada, alhamdulillah sudah. Sholat males. Biasanya cuma tanggal muda. Ya, tanggal muda ming 3 dino. Tanggal 1, 2, 3. Tanggal 4 wis ora ono duwite. Wis digawe nyicil. Tak apa. Baru ono duit nganggur. Ono asar malas. Ono dhuwur malas. Ora salat. Sampai tanggal tua. Teko mana tanggal 1 aktif lagi. Jadi dia coba lihat dari 5 tadi itu wis sahada, ora salat, wis zakat, wis poso, wis kaji. Tinggal 1 rukunnya yang belum. Kira-kira gagal enggak Islamnya? Hati-hati ibu bapak-bapak. Karena rukun itu wajib, kalau tidak dilakukan maka bisa gugur. Bisa gugur orang itu. Apanya yang gugur? Islamnya. Perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu ini masih bulan Muharram, bulan pertobatan. Nah, gitu kan? Saya mengingatkan, ini bulan Muharram tanggal berapa? Tanggal 7, kan gitu kan? Tanggal 7 kemarin 6 saya khutbah itu. 6, sekarang 7. 3 hari lagi kita puasa. Namanya puasa apa? Asyura. Nah, tanggal 10-an itu. Yang khasiatnya adalah kita dosa-dosa setahun yang lalu diampuni. Nah itu. Nah, Muharram mulia. Bulan ini tuh bulan Muharram. Artinya harrama yuharimu tahriman, muharrimun muharramun. Artinya apa? Mulia. Mulianya apa? Saking mulianya kita disuruh menghormati bulan ini sebagai bulan mulia. Gitu. Artinya apa? Kata Rasulullah, banyak-banyaklah bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Karena apa? Di bulan Muharram ini tepat pada tanggal 10 namanya Asyura itu ada Nabi menyesal. Nabi kemudian ada bertobat kepada Allah dan Allah langsung menjawab tobatnya. Wa ghaffara lahu, maka Allah mengampuni. Nabi siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Ora apa-apa. Yunus juga ketika diselamatkan Allah dari apa? Perut ikan hiu, itu di bulan Muharram, pas tanggalnya tanggal 10. Oh, pinter. Ya. Tanggal 10 itu juga Nabi Adam ya toh menyesal. Karena apa? Tidak boleh makan buah kuldi, tidak boleh memetik buah kuldi itu isek tenan dia ngambil buah kuldi di surga itu. Tapi ngambil itu untuk siapa? Untuk istrinya. Ya. Walaupun untuk istrinya, tapi kalau yang nyuruh Allah, ya tetap dosa kan? Karena yang nyuruh itu Allah, bukan Pak RT. Kalau Pak RT pertimbangan, nah Pak RT nggak apa-apa, besok tak bayar. Nah, ngono kuwi. Tapi kalau yang nyuruh Allah mutlak tidak boleh ya, tidak boleh. Ada konsekuensinya kalau dia melanggar. Sekalipun yang nyuruh siapa? Istrinya. Nah, diambil buah kuldi itu, diberikan istrinya. Setelah diberikan istrinya, dimakan buah kuldi itu, ditegur oleh Allah. Hei Ibrahim, maaf, hei Adam, kenapa kamu ngambil itu? Surga ini kan semuanya untuk kamu, silakan kamu menikmati. Tapi Allah hanya minta satu, jangan mengambil buah itu. Wala taqraba hadhis syajarata fatakuna minat
dolimin. Kamu jangan ngambil loh buah itu. Kalau kamu ngambil, kamu menjadi orang yang mendolimi diri kamu sendiri. Akhirnya diambil, lupa. Karena pikirannya istri saja itu. Lupa. Artinya apa? Ingat Nabi Ibrahim itu menyesal. Nah, dengan menyesal itu kemudian bertobat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, tobatnya kepada Allah itu Rabbana dolamna angfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya mendolimi diri saya sendiri. Kalau saya mendolimi diri sendiri ini enggak kau ampuni, aku menjadi orang yang sangat merugi. Nah, mendengar rintian seperti itu, tobat itu, Allah langsung faghfarolah, maka Allah mengampuni dia. Nah, makanya di bulan ini banyak-banyaklah bertobat dan banyak-banyak setia dengan istri. Apa? Dalam salah satu hadis di bulan ini itu, nyata kata Rasulullah SAW itu adalah di samping nanti tanggal 10 Muharram itu kita puasa, di samping itu juga kita disunahkan untuk ngelus kepalanya orang fakir atau miskin. Ngelus, ngusap. Apa ngusap itu? Kok bahasanya ngusap? Wamsaku ru'usi bil masakin wal fakir. Disunahkan untuk ngelus atau ngusap kepalanya orang fakir atau miskin. Artinya apa begitu? Banyaklah belas kasihan sama siapa? Fakir miskin di bulan apa? Muharram itu. Nah, itu karena ini bulan Muharram mulia. Yang kedua, bapak-bapak hendaklah menambah nafakonya kepada istri. Nah, sunnah itu Pak. Jadi kalau kemarin seumpama sehari 100, setelah pengajian ini ojo 100. Tapi piro Bu? Nah, jaluk 500 loh ya. Ini bulan Muharram kata Rasulullah SAW, menambah nafkah kepada istri-istrinya. Nah, itu. Coba itu. Biar tidak seperti sepertilah seperti siapa? Seakan-akan tidak berdosa, namanya Adam itu memberikan buah kuldi kepada siapa? Istrinya, padahal itu sebenarnya salah kan? Itu kalau kita melihat dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amir maghrib. Ada pertanyaan? Oh iya, satu saja. Gimana itu? Monggo. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, pada waktu masuk tentang sholat tahiyatul masjid, masuk di masjid seperti keadaan ini ya Ustaz, kan sudah ada banyak orang, kita tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Apakah bisa dirasakan setelah itu? Tadi kan sudah dijawab tidak bisa. Ya, yang terus itu untuk masuk keadaan azan. Apakah diperbolehkan kita sholat walaupun ada azan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bersangkutan mau masuk masjid kepingin tahiyat ada adzan. Kedua-duanya kan sunnah. Menjawab adzan juga sunnah. Tahiyatul masjid juga sunnah. Tapi diingat ibu-ibu ya, kalau jenengan langsung sholat tahiyatul masjid berarti nanti tidak apa? Ayo apa? Begitu ada adzan langsung saja nggak apa-apa masuk masjid tahiyatul masjid. Barangkali jenengan selesai, nah itu kan selesai sholat masih ada adzan, sisanya adzan tadi itu dijawab. Kalau masih ada adzan dan kita mendengar. Tapi kalau jenengan tidak usah sholat tahiyatul masjid gak apa-apa. Nanti saya akan sholat qobliyah yang kita tunggu sholat itu gitu. Gak masalah. Jadi kita nerjang adzan gak apa-apa, sholat kan itu kan, karena itu sholat sunat saja gak masalah. Tapi kalau saya lebih baik, kalau tidak Jumatan kita lebih baik menunggu adzan. Kemudian baru sholat qobliyah, bukan sholat
tahiyat masjid ya, karena tahiyat masjid sudah tidak ada. Nah, gitu. Kecuali kalau di Mekah. Kecuali kalau di Mekah. Kalau di Mekah memang diperbolehkan, karena itu semuanya perkecualian di Mekah itu. Nah itu. Iman kalau nggak dijawab. Nah itu. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita nggak usah doa ya. Doa dulu. Nggak usah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.